Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat YouTube. Video ini ditujukan untuk kalian semua yang lagi menunggu kapan datangnya surat cinta dari Google AdSense ini. Di sini saya akan cerita dan semoga cerita saya bisa kasih bayangan-bayangan ke kalian, karena pasti ada orang-orang yang bertanya-tanya kapan suratnya akan datang. Sudah 2 bulan, sudah 3 bulan, belum juga datang. Apakah YouTube ini bohong? Oke, selamat datang kembali di YouTube channel saya, Anissa Fatihah. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di judul dan thumbnail video ini, videonya akan membahas kapan dan bagaimana saya bisa mendapatkan surat Google AdSense ini. Sebelum kita lanjut, saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk 11.400 orang di luar sana yang sudah subscribe channel saya dan yang sudah nonton video-video saya. Terima kasih banyak guys, kalian semua luar biasa. Saya juga mau ucapkan selamat untuk 3 orang pemenang giveaway pulsa 50.000 atas nama Narul Hayat, Sofyan, dan juga Stanley. Mereka mengikuti giveaway pulsa 50.000 pada tanggal 11 sampai 14 Februari yang saya umumkan di semua sosial media saya. Oh ya, ini dia posternya. Selamat untuk kalian dan nantikan giveaway selanjutnya dari saya. Yuk, mari kita lihat bagian depan, belakang, dan juga isi dari surat Google AdSense ini. Ya, ini dia penampakan dari surat Google AdSense. Saya akan memperlihatkan ke kalian bagian depan, belakang, dan isinya. Di bagian depan ada logo Google AdSense seperti ini. Dan di bagian belakang ada informasi pengirim dan penerima atau ditujukan untuk ini. Nama saya dan alamat saya. Mungkin alamat saya nanti akan saya blur demi keamanan ya. Ini bisa kalian lihat dikirim dari Malaysia. Dan kita lihat lagi di dalamnya seperti apa. Di sini penampakan dalamnya seperti ini. Ini akan ada PIN 248321. Jadi PIN ini yang akan saya masukkan ke dalam akun Google AdSense saya untuk memverifikasi kalau memang benar saya adalah pemilik dari akun itu. Oke, bagaimana caranya supaya surat ini bisa ada di rumah kalian? Semua cara-cara itu sudah saya tulis di sini. Kalian bisa baca sendiri. Oke, terima kasih. Gak lucu. Nah, surat ini baru akan dikirim oleh tim Google jika kamu sudah mencapai $10 penghasilan dari iklan yang dijalankan di YouTube-mu atau di video-videomu. Jika memang dalam 1 minggu kamu sudah mencapai $10, maka YouTube akan mengirimkan email dan meminta kamu untuk memverifikasi data-datamu, supaya nanti surat ini bisa langsung mereka kirim. Tapi, jika dalam 1 minggu atau 1 bulan dan seterusnya, kamu juga belum mencapai $10, maka mereka juga belum akan meminta data-datamu untuk bisa dikirimkan surat ini. Jadi, capai dulu $10-nya, baru mereka akan kirim surat ini. Peraturan-peraturan itu berlaku di saya sekitar akhir tahun 2019 sampai awal tahun 2020. Nah, kalau untuk selanjutnya itu bisa saja berubah, tapi sampai dengan video ini diupload, peraturannya masih sama. Bagaimana cara melihat penghasilan YouTube kita? Download saja aplikasi YouTube Studio di Google Play Store. Pergi ke sebelah kiri, kalian tarik, terus kalian pilih analis. Di situ ada pendapatan, kalian klik pendapatan dan estimasi pendapatan kalian pilih yang selama ini. Jadi dia akan dihitung selama kalian buat YouTube. Nah, di sini punya saya sudah $107,33.
Nanti yang punya kalian, itu kalian lihat kalau di sininya sudah $10 jumlahnya, berarti kalian sudah bisa untuk verifikasi data. Jadi perjalanan untuk bisa memiliki surat ini cukup panjang. Dan setiap YouTuber itu berbeda-beda. Karena dari tempat tinggal kita juga berbeda-beda dan dari pengirimannya pun berbeda-beda. Saya pernah menonton video YouTuber lain, suratnya dikirim dari California, Amerika Serikat. Sedangkan yang punya saya ini dikirim dari Malaysia. Dikirim dari Malaysia dan dikirim ke Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan surat ini sampai dalam jangka waktu 2 bulan. Desember dikirim, Februari suratnya baru sampai. Selama apa sih penantian surat Google AdSense itu? Oke sahabat YouTube, sekarang saya akan cerita kapan saya mulai bergabung di YouTube, kapan YouTube minta verifikasi data saya, dan kapan YouTube mengirimkan uang penghasilan saya ke rekening bank saya. Saya sambil baca karena ini menyangkut dengan bulan dan tanggal, saya mungkin akan lupa. Saya bergabung ke YouTube di tahun 2013 setelah saya lulus SD. Memang dari dulu saya suka sekali membuat video-video dan videonya selalu saya upload ke YouTube. Tapi karena video-video zaman dulu masih 3GP, kualitasnya masih sangat jelek, sekarang video-video itu sudah saya hapus dari channel saya. Kemudian September 2017 saya lebih tertarik lagi mengenal YouTube dan bergabung ke YouTube karena saya tahu kalau YouTube itu bisa menghasilkan uang, karena YouTube itu bisa membayar kita. Dan menurut saya keren kalau saya bisa punya penghasilan saat saya masih sekolah, saat saya masih jadi pelajar, saya bisa mengupload video terus mendapat bayaran. Lalu Januari 2013, saya berhasil memenuhi 3 persyaratan dari YouTube untuk mendapatkan monetisasi. Di mana waktu zaman itu persyaratan pertama adalah memiliki 1000 subscriber atau langganan, mempunyai 10.000 penayangan atau jumlah tayangan, dan 4.000 jam tayang. Semua itu harus didapatkan dalam 12 bulan terakhir atau dalam 1 tahun. Nah, setelah di bulan Januari 2019 saya mencapai 3 persyaratan tadi, saya juga langsung mengajukan ke pihak YouTube untuk memonetisasi channel saya. Ternyata setelah kita mengajukan, itu YouTube pun akan menilai channel kita. Jadi selama kurang lebih 2 bulan setelah kita mengajukan, YouTube akan meninjau, menilai, dan juga memeriksa seluruh video-video kita, dan yang akan memeriksa itu adalah tim dari YouTube. Jadi ini sangat-sangat teliti. Setelah itu saya mendapatkan balasannya sekitar bulan Maret, pada bulan Maret 2019, dan hasilnya menyatakan saya belum layak untuk mendapatkan monetisasi, dan YouTube meminta saya untuk meningkatkan kualitas video saya dan mengurangi pengurangan audio orang lain karena menimbulkan hak cipta atau copyright. Setelah saya tahu kalau pengajuan monetisasi saya ditolak dan saya diminta YouTube untuk membuat konten-konten yang lebih baik, saya pun memutuskan untuk tidak mengadakan pengajuan dalam waktu dekat-dekat itu, dan saya fokuskan untuk belajar membuat video-video YouTube yang baik dan mengikuti peraturan-peraturan YouTube. Setelah saya merasa cukup, baru kemudian saya mengadakan pengajuan kembali di bulan September 2019. Jadi bisa kalian lihat, bulan Maret saya ditolak, bulan September saya mengajukan lagi. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Sekitar 5 bulan baru saya mengadakan pengajuan monetisasi kembali. Dan saya langsung diterima di tanggal 1 November. September, Oktober, November. 2 bulan.
2 bulan juga YouTube melakukan peninjauan pada channel saya. Dan setelah diterima itu rasanya sangat-sangat bersyukur, berterima kasih. Oke, kita langsung lanjut. Jadi pada tanggal 14 Desember 2019 penghasilan saya sudah mencapai $10. Yang tadi saya bilang, kalau sudah $10, YouTube akan meminta saya untuk memverifikasi data-data kembali. Jadi data-data yang akan diminta itu berupa nomor rekening bank untuk dikirim uang dari Google-nya. Terus yang kedua KTP, alamat, ada juga nomor handphone. Nah, setelah kita melakukan pengisian data-data tadi, Google AdSense memberitahu kalau suratnya akan sampai dalam 2 atau 4 minggu setelah surat itu dikirim, dan bisa jadi lebih tergantung dari pelayanan pos di negara kalian. Selain itu, AdSense akan mengirimkan uang di bawah Rp1.000 ke rekening bank yang sudah kita daftarkan tadi. Hal ini untuk mengurangi kerugian saat AdSense akan mengirimkan dana yang benar-benar di atas 1.300.000 itu, agar tidak ada kerugian antara kita sebagai content creator, sebagai pembuat konten, dan juga AdSense yang akan membayar kita. Jadi ini seperti kalian bisa lihat aplikasi WhatsApp kalau kalian download, terus akan ada masuk SMS kode OTP. Nah, kode OTP itu kan berupa angka. Angka itu akan dimasukkan di aplikasi WhatsApp. Kalau ini dia jumlah uang yang ditransfer akan kita masukkan ke akun Google AdSense kita. Sama juga kayak PIN yang ada di surat Google AdSense, PIN itu akan kita masukkan ke akun Google AdSense kita. Dan untuk mengetahui berapa jumlah yang ditransfer oleh Google AdSense tadi, saya punya 2 cara. Yang pertama dengan menggunakan buku tabungan. Kalian bisa mencetak transaksi yang terjadi dan melihat yang mana yang di bawah 1.000. Karena dari transaksi lain kan agak tidak mungkin di bawah 1.000. Jadi kalian langsung cari saja yang di bawah Rp1.000, dan di punya saya ini ada 680 perak, dan pasti ini sudah jawabannya. Tapi saya masih ragu-ragu, akhirnya saya buatlah internet banking. Jadi saran saya kalau kalian mau verifikasi data kayak begini, kalian daftarlah pakai internet banking. Karena di situ semuanya lebih mudah, hanya menggunakan HP dan jaringan internet kita bisa tahu tanpa mesti cetak-cetak antri ke bank. Ayo kita cek transferan di bawah Rp1.000 tadi dan langsung kita verifikasi. Tampilan saat saya cek menggunakan mobile banking. Ada Rp680 di tanggal 16 Desember tahun 2019. Nah, saya cek lagi menggunakan internet banking itu lebih jelas karena ada nama pengirimnya dan bisa kita lihat di sini pengirimnya dari Google Asia Pasifik PTE Ltd Citibank GG1 dan jumlahnya Rp680, sama dengan yang kita cek di mobile banking dan juga buku rekening tadi. Berarti sekarang sudah fix 680 jumlah yang akan kita masukkan. Sekarang kita langsung ke akun Google AdSense dan kita langsung masukkan jumlah Rp680. Ingat Rp680, jangan sampai salah. Kita cari 680, langsung kita pilih dan klik verifikasi. Setelah semua itu selesai, saya melakukan perkiraan. Jadi kan saya mengisi verifikasi data dan surat ini mulai dikirim di tanggal 15 Desember 2019. Dan kata Google AdSense, suratnya akan sampai sekitar 2 sampai 4 minggu, tergantung dari pelayanan pos di negara kita. Dan dari perkiraan saya 2 sampai 4 minggu berarti 1 bulan kemudian, 15 Januari. Saya putuskanlah 17 Januari untuk ke kantor pos. Dan setelah saya tanya sama petugas di sana, saya suruh untuk mencari-cari suratnya, ternyata
suratnya belum juga ada. Saat itu saya kembali lagi berpikir, apakah ini sama seperti YouTuber yang saya nonton sebelumnya 4 bulan. Jadi saya putuskan untuk kembali ke kantor pos untuk mengambil suratnya 2 bulan kemudian, dan saya lupakan untuk menanti datangnya surat ini, itu saya lupakan. Saya tunggu 2 bulan kemudian. Ternyata tanggal 6 Februari kantor pos mengantarkan langsung surat ini ke rumah saya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk Pak Pos, kantor pos Indonesia. Terima kasih sudah mengantarkan surat ini sampai di alamat saya tepat sekali. Kemudian besoknya pada tanggal 7 Februari 2020, saya mulai mengisi PIN ini ke halaman akun AdSense saya. Dan AdSense mengatakan uangnya telah dikirim dan akan sampai dalam waktu 2-5 hari. Jika dalam 2-5 hari uangnya belum juga masuk, saya disuruh untuk menghubungi pihak bank atau datang ke kantor bank rekening saya. Dalam hal ini bank BRI. Nah, saya menunggu selama 3 hari. Alhamdulillah. 3 hari kemudian di tanggal 10 Februari baru uangnya itu masuk melalui, saya tahunya melalui SMS banking. Jadi ada SMS banking, saya pakai SMS banking, tiba-tiba masuk. Nah, sekarang kita akan cek bukti transferan gaji pertama saya, supaya kalian semua juga yakin kalau memang YouTube itu tidak bohong akan mentransfer uang kita atau pendapatan kita. Di sini ada 3 tampilan dari akun Google AdSense, SMS Banking, dan Internet Banking. Dari akun Google AdSense ini jumlahnya Rp1.374.031. Nah, ini adalah tampilan berapa AdSense harus mengirim ke bank kita. Dan saya cek di SMS Banking Rp1.374.031. Itu jumlahnya persis, jumlahnya sama. Dan kalau kita cek melalui mobile banking atau internet banking, itu jumlahnya bisa terlihat rekening saya bertambah. Jadi YouTube baru akan mentransfer ke kalian itu jika kalian sudah mencapai minimal 1,3 juta rupiah. Jadi misalnya kalian punya penghasilan di AdSense sudah mencapai 1 juta, itu AdSense belum akan transfer ke rekening bank kalian. Tapi jika kalian sudah memiliki 2 juta, itu baru AdSense akan mengirimkan ke rekening bank kalian sebesar 2 juta. Jadi yang perlu kalian tahu juga, di sini ada 3 kali proses transfer. Jadi yang pertama YouTube mentransfer ke AdSense. Kemudian AdSense mentransfer ke rekening bank kalian. Kemudian rekening bank kalian akan mentransfer ke kemana? Nah, baru kemudian uangnya bisa kita cairkan. Tapi seperti yang saya bilang tadi, harus mencapai batas minimum transfer, yaitu 1,3 juta. Kalau pencapaian kalian sudah 2 juta, uangnya masuk juga 2 juta. Kalau pencapaian kalian baru 1 juta, uangnya belum akan dikirim dan akan dikalkulasikan di bulan berikutnya jika sudah mencapai 1,3 juta. Oke, akhirnya sekarang kita sudah selesai membahas semuanya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Klik like jika kamu suka dengan video ini. Klik saja dislike jika kamu tidak suka. Dan jika kamu ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan klik subscribe atau berlangganan untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Saya Nisa Fatihah, terima kasih sudah menonton. Dah.